Thank you Tuhan untuk privilege sebagai anak-Mu Tuhan. Menikmati kasih Bapa itu di rumah-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini Tuhan sebagai anak-anak-Mu kami mau belajar Tuhan. Untuk lebih mengenal lagi apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kamu. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biar Tuhan siapkan hati kami, telinga kami seperti telinga seorang murid. Biar benih firman yang akan kami dengarkan dan belajar sama-sama ini Tuhan. Jadi benih yang tumbuh, berakar kuat, menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Jadi berkat bukan hanya untuk diri kami, keluarga kami, tapi kota dan bangsa ini. Thank you Lord, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Thank you Grow Worshipper. Saya pikir udah ibadah kedua udah lebih santai. Ternyata tidak Bapak Ibu, tetap tegang ya. Iya, tadi pagi saya bilang saya kebetulan puji Tuhan tadi Pastor Randy udah introduce sedikit. Thank you buat privilege ini Pastor Randy, Pastor Lia untuk bisa nyampein firman Tuhan. Saya sama suami Pastor Timothy Ora kebetulan gak nyangka 9 tahun udah di rumah ini tumbuh bareng-bareng, belajar sama-sama, grow together dengan Bapak Ibu di sini. Tapi memang saya belum full timer, dengan suami belum full timer, tapi full heart jelas ya. Jadi kita masih full time bekerja gitu ya. Saya masih ngantor. Saya tadi pagi bilang, aduh pastor saya tuh ya kalau disuruh presentasi depan bapak-bapak itu saya nggak nervous gitu ya. Gitu, tapi giliran disuruh kamu yang sharing, wah langsung gitu ya. Tapi aku bersyukur GC benar-benar jadi rumah yang terbuka untuk lihat benar-benar embrace pertumbuhan semua orang, celebrate semua hal dan kasih kesempatan. Jadi benar-benar rumah yang benar-benar jadi rumah yang seharusnya gitu. So kita apresiasi sama-sama Pastor Andi dan Pastor Lia, father and mother of the house di sini ya. Kita dari awal tahun ini belajar sama-sama, kalau Bapak Ibu ikutin setiap minggu di sini dari bulan Februari waktu itu, Februari sampai akhir Mei kemarin kita udah belajar sama-sama mendalami Tuhan. Betul? Kemudian dari awal minggu pertama Juni kemarin sampai nanti akhir Juli kita akan sama-sama belajar mendalami manusia dan dunia. Nanti dari Agustus sampai bulan November kita belajar mendalami Christianity. Jadi belajar Tuhannya, tahu lebih dalam tentang Tuhan walaupun belum sempurna tapi menambah pemahaman kita tentang Tuhan. Kita tahu diri kita sendiri, identitas kita di hadapan Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan kita, dunia yang ada di sekitar kita pahami supaya kita tidak mudah disesatkan dan lanjut sampai nanti akhir tahun jadi orang Kristen. Bukan hanya sekedar beragama Kristen, tetapi pengikut Kristus. Jadi 1 tahun ini bersyukur Bapak Ibu akan belajar banyak hal. Saya hari ini akan melanjutkan apa yang sebelumnya dari Pastor Andi, Pastor Timmy dan Pastor Wilson minggu lalu sudah sama-sama kita belajar tentang mendalami manusia dan mendalami dunia. Tapi spesifik hari ini saya lebih banyak untuk mendalami manusia. Kenapa Tuhan ciptakan manusia nih? Kenapa? What is calling sebenarnya manusia kita diciptakan tuh buat apa gitu. Kalau Bapak Ibu suka catat khotbah saya hari ini saya beri judul The Original Plan. Sebenarnya ini Pastor Wilson minggu lalu kalau Bapak Ibu ikutin khotbahnya mention tentang ini juga. Jadi ini nyambung ya, series kita belajar sama-sama soal ini. Kenapa The Original Plan? Karena untuk ngerti kita. Pastor Timmy itu di awal pas minggu kedua sempat jelasin tentang rival liturgy ya. Jadi dunia tuh sama kita tuh tarik-tarikan nih sekarang untuk ngerti, ngasih pemahaman. Kamu tuh sebenarnya siapa, kita tuh sebenarnya siapa di dunia ini tuh ini tarik-tarikan pemahamannya. So kalau kita nggak kuat untuk mengetahui firm posisi kita di hadapan Tuhan, identitas kita apa, gampang sekali kita untuk ketarik, ngerti, malah percaya dengan apa yang sebenarnya udah dikasih tahu oleh source atau dunia sekitar kita yang sebenarnya nggak biblical gitu. Jadi ini penting untuk sama-sama kita pahami ya, oke?
Saya juga belajar tentang ini Bapak Ibu. Pas kita belajar tentang manusia, kita pasti otomatis tarik ke penciptaan awal. Definitely, kejadian satu awal mula manusia diciptakan. Kejadian 1 ayat 27 di situ waktu Tuhan ciptakan manusia. Bapak Ibu udah tahu ayat ini di luar kepala udah berapa kali disebutkan selama kita belajar mendalami manusia ini ya. Tapi saya ulang sedikit di sini supaya ngantar kita sama-sama memahami apa yang mau kita belajar sama-sama hari ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam terjemahan bahasa Inggris menurut gambarnya kita udah tahu the image of God. Bahasa Latinnya pernah di-mention di sini saya ngulang apa yang pernah diajarkan di sini. Dalam bahasa Latinnya the image of God itu imago Dei. Imago Dei yang kalau kita belajar sama-sama itu bukan tentang appearance, bukan tentang fisik, sama sekali bukan tentang itu. Jadi segambar dengan Allah bukan tentang look-nya seperti Allah, tetapi lebih kepada nature-nya Allah. Apa yang jadi essence-nya Allah, apa yang jadi sifat Allah, apa yang jadi quality yang ada di dalam Allah gitu. Itu imago Dei tentang itu, oke? Jadi sama sekali bukan ngomong kita seperti itu look-nya, enggak, tapi lebih dalam daripada itu. In terms of spiritual, intellectual, moral, sampai termasuk di hal-hal yang Allah mampu untuk lakukan. Menciptakan rule, membuat keteraturan, itu semua itu yang tercontain dari the image of God. Kita diciptakan serupa dengan Allah tuh imago Dei itu di situ. Gampangnya kalau kita membayangkan waktu Tuhan ciptakan imago Dei itu dunia chaos, gelap gulita, nggak ada apa-apa, nggak teratur. Tapi Tuhan datang hadir dengan kualitas yang Tuhan punya itu, dia bikin keteraturan, dia ciptakan penerangan, dia ciptakan binatang, ciptakan segala macam dari yang chaos jadi teratur. Itu imago Dei itu. All the quality, essence, nature yang Tuhan punya. Dan ini sangat powerful, betul? Sangat powerful. Kita tahu ini sekali. Lanjut di ayat Kejadian 1 ayat 28. Di situ Tuhan lalu perintahkan, Tuhan ciptakan manusia, setelah diciptakan Tuhan ngomong ke manusia itu ya, Tuhan langsung perintahkan, Tuhan bilang Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kita pasti familiar dengan ayat ini, tapi dia lebih detail di Amplified Bible kalau Bapak Ibu mau lihat. Saya akan berusaha ini tidak terlalu Bible study, tapi ini buat sama-sama kita belajar ya. And God bless them, kata bless di kata waktu Tuhan memberkati mereka, Tuhan kasih perintah untuk beranak cuculah, bertambah banyak, kuasai bumi. Itu kan depannya dimulai dengan Tuhan memberkati mereka. Kata bless di situ artinya granting them certain authority. Lebih dari sekedar Tuhan berkuasalah, Tuhan mengatakan kamu akan menguasai segala macam yang diciptakan itu. Tuhan tuh spesifikasi satu otoritas khusus buat manusia sebagai representasinya Tuhan, oke? Otoritas khusus manusia sebagai representasinya Tuhan untuk melakukan semua hal luar biasa yang Bapak Ibu lihat di Kejadian 1 ayat 28. So dari pertama, in the beginning sekali, ini saya selalu ingetin ini ya, semua tuh it has nothing to do with us, enggak pernah tentang kita, selalu tentang Tuhan. Even ciptakan manusia ini pun bukan sama sekali tentang manusianya, tapi tentang Tuhan. Makanya Tuhan kasih otoritas buat dia melakukan ini. Dibikin sedemikian rupa sehingga serupa dengan Tuhan. Oke? Kita ngerti ini role, ini oke, Pastor aku udah tahu role kita semua, kita udah tahu dari kecil sekolah minggu udah diajarin soal ini.
Dan kadang kita bahkan fokus sekali ngajarin ini. Gereja even banyak mempersiapkan orang-orang cuman ini jadi excellent di marketplace. Ingat kamu itu harus berkuasa, kamu punya power untuk membuat multiply gitu. Memproduksi sesuatu yang baik dan baik. Mungkin banyak fokus di situ gitu. Tapi kita lupa peran manusia. The original plan waktu Tuhan ciptakan manusia itu gak berhenti di kejadian 1 ini. Ada satu peran lain yang Tuhan kasih spesifik untuk manusia yang dijelaskan di dalam kejadian 2. Kita buka sama-sama di kejadian 2 ya. Di kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 sampai 15 sebenarnya, tapi coba kita baca dulu kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 sampai 9 Tuhan bilang, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman Eden, membuat taman di Eden, di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Berapa banyak di antara kita yang tahu sebenarnya Taman Eden itu bukan nama tamannya. Nama tamannya bukan Eden. Saya jujur saya baru discover ini belum begitu lama juga. Karena dari kecil kan sekolah minggu kan kita bilang Taman Eden, taman namanya Eden pemikiran kita kan. Ternyata Taman Eden itu nama daerah di tengah-tengahnya Tuhan bikin taman khusus. Jadi Tuhan secara khusus udah bikin manusia repot ya. Bikin manusia bikin sendiri nggak hanya perintah, nggak hanya firman gitu ya. Terus tapi Tuhan masih effort lagi bikin taman di tengah-tengah daerah Eden itu. Di tengah taman itu dia bilang ada apa? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada daerah Eden, ada taman Tuhan bikin tengahnya, ada pohon pengetahuan tentang baik yang jahat dan pohon kehidupan. Ayat 15, kalau ayat 9, 10, 11 itu gambaran tentang Eden. Ada sungai, bagus, 4 sungai mengalir. Itu Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Tapi ayat kita lompat ke ayat 15 dia bilang, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mungkin pas kita baca ini, jadi susah memang, oke, role saya apa? Apa hubungannya nih sama penciptaan penciptaan manusia dengan ini nih pastor. Kejadian 2 ini maksudnya gimana? Memang ini agak lebih perlu usaha untuk mengerti role kita di sini karena dia nggak se literal Kejadian 1 ayat 28. Kan itu spesifik Tuhan langsung bilang kamu berkuasa ini jelas. Jadi kita nangkapnya juga gampang untuk kebanyakan orang. Tapi di sini ada makna lebih dalam sebenarnya peran kenapa Tuhan ciptakan manusia. Dan spesifik Tuhan sampai bikin taman, Tuhan taruh di dalamnya. Manusia ditempatkan di situ gitu. Kalau kita baca tadi, kita ilustrasikan, kita bayangkan ada satu taman di daerah Eden, tengah-tengahnya tadi ada apa? Pohon, betul. Saya nggak apa-apa ya, saya tanya, dijawab ya Bapak Ibu biar kita nggak sama-sama jam-jam rawan gitu ya. Di tengah-tengahnya ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, betul. Kalau kita ilustrasikan gambarnya kurang lebih seperti ini. Betul? Pohon di tengah-tengah ada pohon, wilayah yang ungu pekat itu wilayah Eden. Tuhan bikin taman di tengah-tengahnya ada pohon kehidupan. Ini kira-kira waktu Bapak Ibu lihat ini, ilustrasi ini ada yang sama nggak dengan sesuatu yang lain di bagian Alkitab? Ini image tentang apa? Kalau kita dalamin dan kita lihat, kalau Bapak Ibu ikutin, ini betul. Ini gambaran tentang tabernakel, khususnya tabernakel Musa. Waktu Tuhan suruh bikin, itu tuh sebenarnya gambarannya mengikuti apa yang Tuhan create di Eden sebenarnya. Di luar jadi ada pelataran yang bagian luar ungu pekat. Di dalamnya kotak yang agak besar itu ruang apa? Kudus. Di dalamnya lagi ruang Maha Kudus. Ayat 15 dari Kejadian 1 ingat Tuhan tempatkan mereka di tengah-tengah itu.
Siapa yang biasa Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di tengah-tengah taman? Siapa yang kalau di tabernakel Musa, siapa yang ditempatkan boleh masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus? Persis, imam. Jadi waktu kita lihat ini, tadi di Kejadian 1 ayat 28 dengan semua role yang ada, itu bahasa untuk berkuasa. Kalau saya simplify, untuk multiply, bermultiplikasi, untuk reign, untuk memerintah, untuk rule, untuk berkuasa, untuk reign, untuk multiply gitu ya. Itu peran atau role yang Tuhan kasih seperti untuk seorang raja, benar gak? Itu seperti itu bahasa aslinya kalau bahasa Ibrani makanya dipakai tuh Salem. Waktu menjelaskan the image of God untuk yang tadi Kejadian 1 ya, bukan Kejadian 1 itu adalah raja. Jadi kita catat dulu nih note, ada peran sebagai raja untuk reign, untuk multiply, untuk rule. Di Kejadian 2 ada peran baru, tadi Bapak Ibu sendiri sudah sampaikan, saudara sampaikan, itu sebagai imam, priest. Oke. Jadi ini kita punya 2 peran penting. Kalau kita cuma berhenti di Kejadian 1, itu bukan salah tapi belum lengkap. Baru lengkap. Kenapa Tuhan ciptakan manusia itu saat kita tahu peran kita di Kejadian 1 clear. Karena itu tuh yang Kejadian 1 tuh itu otomatis. Itu otomatis, itu lahir karena kita diciptakan memang segambar dan serupa dengan Allah gitu. Jadi otomatis otoritas yang dikasih itu bikin kita seperti king, seperti Salem itu ya. Tapi kalau yang di Kejadian 2, kita dikasih peran Tuhan sebagai imam. Makanya waktu tahu tentang ini, tapi kan setelah itu manusia jatuh tuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, Adam harus keluar dari Taman Eden. Kenapa? Karena itu, taman itu kan kudus. Itu for the sake untuk nolongin Adam dan Hawa sebenarnya biar gak mati gitu. Makanya Tuhan suruh keluar. Tapi Tuhan langsung janji karya keselamatan. Kalau kita baca terus Kejadian 3 dan seterusnya. In fact, tujuan penciptaan manusia dan dunia ini kan sebenarnya kan 3 halaman pertama itu ya. Saya Alkitab yang tebal itu sampai belakang tentang bagaimana buat restore itu lagi gitu ya. Jadi ini epic banget nih manusia dengan kejatuhannya. Dan semua yang Tuhan harus lakukan untuk restore itu lagi. Waktu Adam keluar, fungsi itu jadi gak sempurna kita gak sempurna lagi. Sampai akhirnya pas Tuhan datang untuk menebus kita. Yesus Kristus datang untuk menebus kita. Di situ baru ke-restore lagi peran kita. The original plan untuk manusia sebagai imam dan raja itu baru ke-restore kembali. Makanya Petrus bilang di dalam 2 Petrus, kita lihat sama-sama ayatnya, 1 Petrus 2 ayat 9, dibilang tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam yang punya karakteristik seperti seorang raja. Imam yang bisa punya otoritas untuk memerintah, untuk mengatur, itu imamat yang rajani itu. Imam yang seperti raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tapi gimana caranya nih? Oke, sekarang kita udah paham kita punya 2 role sebagai imam dan sebagai raja, imamat yang rajani. Tapi gimana caranya mengimplementasikan itu dalam hidup kita sehari-hari? Saya mau sampaikan 2 hal. Ini sederhana, tadi di ibadah pertama gak sempat saya sampaikan gitu ya. Tapi yang pertama, yang perlu kita tahu sama-sama as a takeaways ya, ini buat kalau saudara bawa pulang, saudara ingat aja. Imamat rajani itu bukan seperti topi. Bukan hari ini kita pakai topi sebagai, pas kita di gereja kita pakai topi sebagai imam. Pas kita di kantor kita pakai topi sebagai raja. Memerintah, ngatur, berkuasa dan lain. Itu enggak seperti itu. Dia justru seperti, lebih mirip kepada koin. 2 sisi ya. Gak bisa dipisahkan, itu satu harus jadi imam
imamat yang rajani. Sebelum Yesus selamatkan kita ini susah memang. Dibayangkan manusia dengan upayanya berusaha. Imam ya imam, raja yang raja. Dan itu sebenarnya yang iblis, saya percaya dunia lagi coba lakukan sekarang. Dunia lagi bikin kita bias bahwa enggak, lo gak apa-apa mau jadi imam tapi udah di gereja aja. Yang rohani-rohani urusan lo sama Tuhan aja. Itu imam. Lo udah sendiri aja gak usah bawa-bawa di pergaulan, gak usah bawa di kantor. Di kantor lo pakai topi jadi raja. Yang penting lo rule, lo menguasai lo itu. Itu saya percaya yang lagi dibikin confused buat kita selama ini gitu. Imam, jadi seolah-olah ini bukan satu kesatuan tapi kita dipisah-pisah. Mau jadi imam gak apa-apa, makanya kita hari Minggu kita bisa sampai nangis berlutut dan ini. Tapi pas kita di kantor, kita kerja, udah kita pakai hikmat manusia aja. Kita kerja, kita ikut yang kita mau aja gitu. Padahal nggak gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya, tapi ini kesaksian pribadi saya. Saya kebetulan masih kerja dan di posisi saya di kantor sekarang saya tuh lumayan paling muda lah untuk menduduki jabatan itu. Tapi dari awal saya gini, Tuhan ini tuh bukan punya Tuhan ya, ini bukan punya saya ya, ini punya Tuhan, jadi Tuhan taruh di sini, Tuhan tanggung jawab gitu ya. Apa ya, saya benar segitunya gitu, karena apa ya, kalau kita mau adu sama, cuman mau adu pengetahuan manusia tuh, kita diadu sama yang lain tuh, udah dunia tuh udah gak cari itu lagi. Kita tuh harusnya lebih daripada itu, hikmat yang gak ada di dunia itu yang harusnya kita punya gitu. Makanya suami saya si Pastor Timmy tuh suka ketawa-tawa gitu. Saya lumayan literal ya. Sebelum pimpin rapat tuh berdoa Bapak Ibu. Maksudnya benar-benar berdoa untuk tanya Tuhan, maksudnya biar Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat benar-benar saya mesti ngomong apa, saya mesti decide apa, saya mesti melakukan apa. Itu menurut saya yang harusnya sebenarnya kita lakukan gitu. Makanya kita nggak usah takut, tapi saya nggak bisa pelayanan di gereja, pastor saya rasa nggak layak pelayan. Justru dimanapun saudara berada, apapun role-nya sebagai guru di sekolah, jadi imamat yang rajani di sana. Kita role-nya apa? Di kantor, bisnis, bangun company, jadi imamat yang rajani saat pimpin company. Kita ibu rumah tangga even. Jadi imamat yang rajani saat kita membesarkan anak, saat kita ngurus rumah tangga, kita bikin keteraturan di dalam rumah kita. Se-powerful apa Bapak Ibu bisa lihat. Transformasi Indonesia di depan mata kalau semua orang di sini yang duduk at least tahu kita punya role sebagai imamat yang rajani. Itu se-powerful itu, oke? Itu yang pertama. Jadi selalu ingat ini bukan kayak topi. Jadi saya hari Minggu aja saya pakai topi imam. Nanti pas keluar atau pas pagi-pagi berdoa sama Tuhan. Pas keluar udah yang penting raja, yang penting excellent. Fokusnya itu no. Itu tuh satu koin, satu mata uang, satu bagian. Yang kedua untuk kita sehari-hari seperti apa? Yang kedua adalah yang tadi saya sempat bilang sebenarnya di awal. Imam itu gak pernah tentang dia. Waktu saya discover ini, saya buka ini, Tuhan bukakan dan saya berusaha menjelaskan ini ke Bapak Ibu. Seberapa powerful rahasia yang ada di Kejadian 1 dan 2 ini sama sekali bukan buat kita. Untuk kita punya goal, kita jadi raja yang memerintah di marketplace, sama sekali bukan tentang itu. Tapi lebih kepada imam itu kan penyambung ya, dia berdoa ke Tuhan, penyambung, dia selalu nanya Tuhan nih bangsa nih mau gue suruh apa nih gitu kan. Tuhan itu nanya terus. Imamat yang rajani itu sebenarnya kalau kita jalanin itu tuh kayak gitu aja. Waktu kita di kantor akhirnya semua tuh jadi make sense ya. Gak ada yang terlalu spiritual nih, ini terlalu besar ini pastor gak bisa applicable. Enggak, akhirnya make sense semuanya gitu. Waktu kita di kantor, kita tuh sebenarnya sebagai imamat yang rajani, kita punya direct access sama Tuhan untuk nanya, Tuhan gue mesti decide apa nih? Kebayang gak Bapak Ibu?
Waktu kita membesarkan anak, udah frustasi banget, tantrum, yang punya toddler, kebayang? Itu butuh Roh Kudus luar biasa menjadi ibu gitu ya, dan bapak gitu ya. Jadi itu di titik itu Tuhan, anak kasih pertanyaan yang sulit. Tuhan, itu kita punya akses langsung sebagai imam untuk tanya Tuhan, Tuhan aku mesti jawab apa? Waktu kita mentok dengan bisnis, proposal kita, Tuhan aku mesti bikin apa? Itu sebenarnya imamat yang rajani, gak usah kita pikir sampai, yang penting aku datang, sampai gak kebayang deh mesti ngapain gitu ya. Yang penting, enggak. Sesimpel itu dan seril itu imamat yang rajani gitu. Oke? Jadi ini makanya imamat yang rajani itu bukan cuman buat calon pemimpin masa depan, Indonesia Emas 2045, kagak gitu. Semua orang, buat manusia semua, bukan buat mereka yang anak orang kaya, bukan mereka yang pintar. Semua manusia, apapun pekerjaannya kita bisa jadi imamat yang rajani dimanapun kita berada, amin. Oke, so ini yang saya pengen kita ingat baik-baik gitu ya, kita dalami sungguh-sungguh gitu. Saya terbatas di sini untuk menjelaskan bagaimana kita bisa jadi imamat yang rajani, tapi satu hal, Bapak Ibu yang penting belajar dari the ultimate imamat yang rajani. Siapa? Yesus. Itu udah paling ultimate, belajar dari Tuhan Yesus gak pernah salah. Makanya waktu saya belajar ini dan saya dapat satu ayat yang Paulus bilang, dalam Roma, kitab Roma, Paulus bilang gini, the only accurate way to understand ourselves, untuk mengerti kita manusia, is by what God is. Justru bukan belajar tentang kita, tetapi tentang Tuhan, siapa Tuhan itu. And by what He does for us, dengan semua yang Dia lakukan ke kita gitu ya. Not by what we are and what we do for Him. Ini yang kita coba, dunia lagi coba bikin kita confused di sini. Kamu mesti banyak me time, kamu mesti kenal diri kamu lebih dalam. Aduh, kalau kita tahu kebenaran ini dan rahasia ini, justru kita mau tahu tentang diri kita, all the potensi yang kita punya, udah paling benar belajarnya dari Tuhan, nanya Tuhan gitu. Tadi saya bilang kalau belajar dari Tuhan Yesus, aduh gak ada waktu untuk jelasin, tapi Tuhan dengan segala ketuhanannya, ambil waktu jam 3 pagi bangun hubungan sama Tuhan, kurang imamat yang rajani apa tuh? Tuhan dengan segala ketuhanannya bisa banget menghakimi orang, ini Farisi yang nyebelin ya. Bisa langsung, tapi yang dia lakukan apa? Serve, melayani, bahkan melakukan satu act of love yang paling ultimate lah, mati buat orang lain. Itu kalau Bapak Ibu mau ngulik dan tahu gimana ya saya bisa itu belajar, gak ada cara lain, gak usah belajar dari manusia. Manusia terbatas, manusia mengecewakan. Belajar langsung dari Tuhan. Paulus bilang paling akurat cuman bisa belajar dari Tuhan. Oke? Jadi ini sebenarnya yang saya rindu buat sharing ke Bapak Ibu semuanya. Hopefully semua di sini kita benar-benar dapat Tuhan Roh Kudus juga ngomong, ngasih pengertian kepada Bapak Ibu. Imamat yang rajani itu bukan satu yang kita ngomong aja gitu ya. Bukan sesuatu yang kita pelajari, oke, aku udah tahu nih ternyata kita punya role sebagai imamat yang rajani dan berhenti di sini. Itu akan sangat disayangkan. Jadi saya berdoa justru pengetahuan ini, hikmat ini Bapak Ibu ambil keputusan untuk hidupi itu dan lakukan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jam berapapun, melakukan apapun, sedang berperan sebagai apapun. Ingat bahwa kita itu imamat yang rajani. Ini sangat powerful. Kalau Bapak Ibu gak yakin saya ngomong se-powerful itu, I'll show you something. Next slide, tentang drama Bible. Tadi saya bilang, kalau ada yang punya Alkitab fisik di sini, itu tujuan penciptaan tuh cuma 2-3 halaman di depan. Kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3 manusia jatuh. Udah selesai tuh ya. Kalau suka nonton drama Korea, mungkin di episode 4 atau 5 ya, kita udah bilang itu matiin aja tuh manusia capek hati ini. Tapi Tuhan
ratus tahun terus setebal sampai tuh kitab Wahyu setebal apa? Cuman 3 halaman inti cerita terus tiba-tiba dia jatuh bikin dosa rese di karya penyelamatannya tuh selama itu gitu. Di beginning, the original plan itu apa yang Tuhan ceritakan di Kejadian 1, oke? Kejadian 2, Kejadian 3 sampai manusia jatuh. Dan garis putih yang panjang, sebenarnya garisnya gak lurus. Bapak Ibu tahu sendiri drama dia begini nih. Kita tuh manusia murtad lah, naik berubah baik lagi, jatuh lagi lah, inilah. Itu chaos absurd. Tapi saya kalau gambarin sini mungkin kita pusing semuanya ya. Tapi sampai jalan terus. Semua tuh kitab-kitab segala kita menceritakan manusia dengan segala usahanya. Sampai Tuhan Yesus agak tengah-tengah mungkin ke kanan dikit datang menyelamatkan. Masih struggle juga berusaha belajar terus sampai akhirnya. Lucunya di Wahyu ditutup kitab itu pasal 22 kalau Bapak Ibu baca di rumah ada waktu. Judulnya Eden Restored. Pemulihan Eden. Suatu hal yang saya bilang manis, magical, ironis juga. Tapi Alkitab ditutup, dikonklude dengan satu kisah. Gambaran tentang Eden, yaitu the original plan yang Tuhan mau bikin buat kita sebenarnya. Alkitab tuh ditutup sama kisah itu. Cerita pertama di Alkitab diceritakan lagi di waktu Yohanes dapat penglihatan itu dan dia tutup kitab Wahyu dengan cerita tentang Eden yang di restored. Kalau Bapak Ibu baca Wahyu, dia cerita tentang itu gitu. Kalau sampai di titik ini dan Bapak Ibu saudara masih berpikir there is nothing special about imamat yang raja ini, saya udah gak tahu mesti menjelaskan apa lagi. Karena kalau kita baca cerita, deduktif bahasa Indonesia ya. Pentingnya itu tuh di depan diceritakan, ditekankan mengenai itu original plan, ditutup dengan conclusion tentang cerita yang sama yang udah di restore dengan perjalanan luar biasa panjang yang Tuhan lakukan. Jadi hari ini saya mau tinggalin itu aja buat Bapak Ibu untuk renungkan. Tapi tadi ya saya pas makan siang saya kena juga, maksudnya ngobrol sama Pastor Andi gitu ya. Saya nggak mau ini cuma jadi knowledge. Nice to know. Kita nih sebenarnya ini loh buat kita semua gitu. Yang paling penting dari sini tuh kita ambil keputusan untuk kita jadi imamat yang raja nih. Kita menghidupi peran kita. Bukan buat kita, itu buat kita sendiri gitu ya. Jangan kita suka terjebak. Pastor, yang penting kita seneng ya denger ya khotbah-khotbah tentang jadi garam, jadi terang. Kadang kita juga, saya pribadi juga kejebak dengan pemikiran-pemikiran untuk yang bikin dampak. Padahal itu tuh bagiannya Tuhan. Yang perlu kita lakukan, peran kita cukup jadi imamat yang rajani. Dampak besar, mau transformasi, mau berkat, orang-orang lihat, orang-orang ikutin. Itu biar pekerjaannya Tuhan, itu bukan bagian kita. Jadi ambil waktu, 1 menit ini saya akan tutup dengan doa. Buat Bapak Ibu ambil keputusan benar-benar. Tuhan, aku mau apapun peranku, apapun roleku di pekerjaan, di rumah tangga, di sekolah, di apapun itu, ambil keputusan Tuhan, aku mau jadi seorang imamat yang rajani. Aku benar-benar mau jadi imam yang bakar ukupan di tempat kerjaku. Imam yang berdoa dan jadi penyambung lidah untuk orang-orang sekitarku yang punya masalah dan gak kenal Tuhan. Aku mau berdoa buat mereka di situ. Imam yang mau jaga hidupnya supaya tetap bisa melayani Tuhan yang begitu besar. Tuhan yang begitu luar biasa.
Tadi worship waktu nyanyi, segitunya kita sampai berlutut. Ya ampun, King of Kings. Malaikat tuh Christ holy. Bahkan tua-tua di Wahyu dia mereka sampai lepas mahkotanya. Segitunya Tuhan kita gitu ya. Yet dia ambil keputusan repot banget untuk yang tadi. Benerin the original plan. Datang susah banget ngurusin kita. Cuman buat restore itu gitu. Dan kalau kita cuman mau jadi yang biasa-biasa aja. Udah orang yang tiap hari. Aduh sayang sekali Bapak Ibu. Sama-sama kita berdoa yuk. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Hamba terbatas dalam kata-kata Tuhan, tapi hamba tahu Roh Kudus Engkau gak terbatas. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar kebenaran yang sudah disampaikan ini benar-benar jadi rema. Untuk anak-anak-Mu jadi satu reminder saat mereka menghadapi keputusan sulit di kantor. Saat mereka harus memilih, membuat keputusan yang besar. Mereka harus melakukan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan mereka. Mereka ingat bahwa mereka adalah imamat yang rajani. Mereka punya akses langsung kepada Engkau untuk tanya Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan dengan ini. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan karena Tuhan yang bantu dan tuntun mereka. Thank you Lord, kami berdoa, kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Bekerja Tuhan mulai saat ini dan seterusnya dalam hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. We love you Lord. Haleluya.